yaitu adalah kisah seorang ustadz yang sederhana ketika beliau sedang di ruang tamu, istrinya sedang berada di dapur. Istrinya tiba-tiba berkata kepada suaminya dengan kata-kata yang baik. Istrinya mengatakan, "Bi, gula kita mau habis, beras kita mau habis." Lalu sang suami ketika mendengar ucapan itu dari istrinya, lalu dengan begitu tenang, bersahaja, dia merespon ucapan yang disampaikan oleh istrinya di dapur. Tidak apa-apa, Mi, kalau beras kita mau habis, kalau gula kita mau habis, berarti rezeki yang baru akan datang menggantikan rezeki yang sudah habis takarannya. Nah ini Masya Allah ya. Walaupun terkesan sederhana, skrip yang ada di dalam fragmen ini betul-betul nyata. Ini menggambarkan betapa manusia ketika mereka sudah mengerti bagaimana konsep memahami dunia dan konsep memahami rezeki, maka yang akan timbul adalah kebersahajaan di dalam kehidupan. Mereka tidak memasukkan unsur materialisme dan finansial menjadi parameter kemuliaan dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka justru sejatinya sederhana memandang konsep kehidupan, mereka sederhana memandang kehidupan, dan sesungguhnya itu dimulai ketika seseorang muslim itu mengerti bagaimana memahami konsepnya rezeki yang telah disampaikan oleh Allah, bagaimana kita memahami itu menjadikan kehidupan kita bersahaja dan kehidupan kita dilapangkan hatinya oleh Allah. Makanya masalah rezeki itu bukan masalah yang ringan. Masalah rezeki itu kalau kita sampai salah memahami, fatal akibatnya. Karena setan itu ketika ingin menyesatkan manusia, salah satu di antara pintu yang memasukkan setan pada penyesatan kehidupan manusia itu melalui masalah harta. Makanya kita membaca di dalam surat Al-Baqarah 268, asyaitanu ya'idukumul faqra. Sesungguhnya setan itu selalu menakut-nakuti kamu menjadi miskin. Dari pekerjaan menakut-nakuti orang beriman menjadi miskin itulah sampai akhirnya berbagai macam dosa, berbagai macam penyimpangan dimulai ketika manusia itu sudah takut untuk menjadi miskin. Orang yang takut miskin bisa mengambil riba. Orang yang takut menjadi miskin bisa mengambil harta yang bukan haknya. Orang ketika takut menjadi miskin bisa melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah lalu dia halalkan. Orang yang takut miskin bahkan dia bisa menjual ayat-ayat Allah dan itu sudah Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 268. Sesungguhnya setan itu memiliki banyak panah beracun. Tetapi di antara panah beracunnya setan yang diarahkan kepada hati manusia yaitu adalah setan membuat manusia itu takut menjadi miskin dan melupakan janji-janjinya Allah yang Allah sampaikan di dalam Quran dan hadis. Semua janjinya Allah itu termentahkan dengan apa yang dikatakan oleh setan ketika setan menakuti kita untuk menjadi miskin. Makanya saya teringat kepada perkataan Hasan Al-Basri, Allah itu menyampaikan lebih dari 99 ayat yang menceritakan tentang jaminan Allah dan garansi Allah kepada mereka yang mengikuti perintahnya Allah. Tapi janji-janji manisnya Allah yang luar biasa yang tidak pernah menyelisih janjinya, kata Hasan Al-Basri, ternyata mentah disebabkan oleh bisikan setan ketika setan itu menakuti manusia menjadi miskin kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami, Masya Allah ya. Ternyata menjadi takut miskin adalah perkara yang kalau tidak disikapi dengan benar, kalau tidak disikapi dengan bijak, sumber kesesatan dan penyimpangan kehidupan manusia sejatinya dimulai ketika mereka takut menjadi miskin. Nah inilah yang kita akhirnya pahami. Kita tidak tahu ini arah pandemi ini nanti apakah menyebabkan resesi ataukah tidak. Naudzubillahi min dzalik. Nasallallahu salamah wal afiyah. Tentunya seorang mukmin tidak boleh mengharapkan keburukan. Kita berlindung diri dari itu. Tapi mempersiapkan sesuatu sebelum kenyataan itu terjadi ini juga penting. Makanya ini saya sampaikan karena kita akan menghadapi kondisi dan keadaan yang kita tidak tahu ketika kondisinya tidak menentu. Ketika kita mendapati banyak pemasukan berkurang, PHK sudah muncul di mana-mana, pemangkasan anggaran sudah ada di mana-mana, bahkan pemutusan hubungan kerja sudah kita dapatkan di mana-mana. Kalau kita tidak langsung memberikan nasihat kepada diri kita dan kepada umat, umat akan gelap mata. Dan kalau sudah gelap mata, disitulah setan itu akan menjadi penumpang gelap untuk menimbulkan seluruh permusuhan, menimbulkan segala macam keburukan, disebabkan ketika orang itu sudah terusik masalah lambungnya ketika takut menjadi miskin. Naudzubillah min dzalik, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami ini. Maka
Mari kita memahami. Setelah kita mengetahui bahwasanya konsep rezeki itu ketika diberikan oleh Allah, bahwasanya ketika dipahami oleh orang yang beriman, orang beriman kalau memahami konsep rezeki itu akan menjadikan dia bersahaja. Disitulah kita akhirnya paham bahwasanya Allah ketika memberikan rezeki dalam kehidupan manusia, perhatikan perkataan salaf. Perkataan salaf itu indah. Perkataan para ulama dulu mengatakan, Allah itu ketika memberikan rezeki dan menetapkan takaran rezeki pada kehidupan manusia, sejatinya kaedahnya harus kita mengerti. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Karena kecukupan itu hanyalah miliknya Allah. Nah, ini yang kita pastinya tidak pernah kita dapatkan dalam paham materialisme dan kapitalisme. Paham kapitalisme dan paham materialisme selalu mengarahkan bahwasanya kecukupan selalu diiringi dengan angka deret, diiringi dengan nominal. Itulah kecukupan menurut versi paham materialisme dan kapitalisme. Itulah kecukupan yang dibangun oleh mereka, bahwasanya kekayaan itulah yang akan mencukupkan. Ya. Makanya Masya Allah, inilah pentingnya bagi kita dalam kondisi pandemi ini, yang kita minta kepada Allah itu adalah bagaimana menjadikan apa yang hari ini kita peroleh, rezeki berapapun yang kita dapatkan, bukan masalah berapa nominalnya, tapi masalah yang paling penting di tengah pandemi ataupun sebelum pandemi ataupun setelah pandemi, memastikan bahwasanya yang kita minta kepada Allah itu adalah ghina. Ghina itu adalah kecukupan, dan kecukupan itu hanya Allah turunkan kepada hamba yang Allah kehendaki.